bisa nggak diklat pesertanya untuk inspektur kan itu. Ternyata Pak Wirawan juga iri nih terhadap peserta diklat. Kenapa kok kita nggak dipanggil ya? Diklat gitu? Halo sahabat pembelajar, kembali lagi bersama saya Aina di BD Podcast Fun Learning Get Healing BDPKN Yogyakarta. Yuhu. Nah, pada episode kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial untuk membahas topik tentang upaya peningkatan kinerja APIP melalui perubahan mindset dan pengembangan kompetensi auditor. Nah, untuk itu kita sudah mendatangkan narasumber yang spesial sekali. Yang pertama ada Inspektur Kabupaten Kediri, Bapak Wirawan SE MMAK. Selamat datang Pak Wirawan. Selamat datang, selamat siang. Iya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Jogja tetap nyaman. Alhamdulillah. Nah, selain ada Pak Wirawan, kita juga kedatangan tamu yang sekaligus merupakan tuan rumah nih. Ada Kepala Balai Diklat PKN Yogyakarta, Bapak Muhammad Iwan Rifdianto SE MMAK CSFA. Selamat datang Pak Iwan. Selamat datang. Selamat pagi Mbak Ina. Selamat pagi Pak Wirawan. Selamat pagi sahabat pembelajar sekalian. Tetap sehat, tetap semangat. Terus belajar, terus berkarya. BD PKN Yogyakarta. Yuhu. Kabarnya baik ya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, baik sahabat pembelajar, langsung saja untuk membahas topik pada kesempatan kali ini. Saya akan langsung ke Pak Wirawan nih. Pak Wirawan sebagai Inspektur Kabupaten Kediri. Seperti sependek pengetahuan saya nih Pak, inspektorat itu merupakan bagian dari APIP. Nah, mungkin ada sahabat pembelajar nih yang belum tahu APIP itu apa sih Pak? Langsung lah ya. Iya, langsung aja Pak. Jadi inspektorat itu adalah APIP sebenarnya, aparat pengawas internal pemerintah. Jadi salah satu bagian dari APIP betul, karena memang ada BPKP, ada Irjen Kementerian Lembaga, kemudian Irjen Inspektur Provinsi. Nah, Inspektorat Kabupaten Kediri adalah salah satu APIP yang tugasnya melakukan pengawasan di lingkup pemerintah daerah, kan itu ada kabupaten kota, ada kabupaten dan APIP kabupaten kota. Gitu. Jadi dua. Nah, saya kebetulan sebagai Inspektur Kabupaten Kediri. Gitu. Yeah. Iya. Bisa dijelaskan Pak, kalau misalnya apa sih tupoksi inspektorat daerah sebagai APIP, khususnya misalnya di Inspektorat Kabupaten Kediri sendiri? Banyak sih sebenarnya, tapi garis besarnya gini. APIP lembaga itu memang tupoksinya adalah sebagai quality assurance, penjamin mutu atas pengelolaan segala sumber daya yang ada di pemerintah Kabupaten Kediri. Jadi misalnya gini, APIP itu soalnya menjamin mutu, memastikan apakah semua program kegiatan yang menjadi sebagai pelaksanaan perwujudan dari visi misi kepemimpinan daerah itu bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Jadi fungsi APIP adalah sebagai penjamin mutu, memastikan bahwa semua OPD yang sudah memprogramkan setiap kegiatan, program dan segala rencananya itu bisa terlaksana dengan baik. Tugas APIP seperti itu sebenarnya. Tugasnya bukan hanya memeriksa itu hanya salah satu tugas dari APIP, tugas kecil dari APIP. Tugas besarnya adalah sebagai mengawal dari OPD itu sendiri. Okay. Jadi tugas APIP sendiri adalah mengawal. Tapi tadi Pak Wirawan sempat menyebut ada kata-kata memeriksa. Itu sepertinya saya familiar dengan apa yang ada di BPK sendiri. Kalau dari Pak Iwan nih, korelasi antara APIP dan BPK itu dari segi fungsi bagaimana Pak? Baik Mbak Aina ya, antara APIP dengan BPK itu ibarat sama-sama sopir bis kota ya. Jadi kalau ada idiom sama-sama sopir bis kota dilarang saling mendahului kan gitu. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu ya, apalagi sampai banyak kritik ya yang dulu-dulu tapi terjadi tumpang tindih gitu pemeriksaan antara APIP dan BPK kan dulu seperti itu ya. Ya ini yang perlu dijelaskan atau menjadi jelas posisi dari masing-masing.
bagaimana posisi APIP, bagaimana posisi BPK sebagai eksternal auditor ya. Kalau secara ketentuan Mbak Aina, peraturan perundangan ya yang melandasi kedudukan ini jelas berbeda. Jadi kalau APIP mungkin didasari kedudukannya melalui peraturan daerah ya, baik itu Perda, keputusan kepala daerah. Sedangkan kalau BPK itu dasarnya adalah konstitusi, Mbak Aina. Jadi dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1045 ya, seperti yang kita bersama, yaitu di pasal 23 ayat E, di situ disebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara maka diadakan badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Nah, di sini karena BPK itu menjadi pemeriksa yang eksternal ya, satu-satunya pemeriksa eksternal, maka dituntut untuk menjadi lembaga yang bebas dan mandiri atau independen. Nah, terus bagaimana fungsinya ya supaya tidak terjadi tumpang tindih tadi? Ini sangat berbeda ya. Jadi kalau berdasarkan peraturan, termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Inspektur ya, Pak Wirawan, APIP itu fungsinya lebih kepada pencegahan. Jadi jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan, atau bahkan jangan sampai ada temuan BPK misalnya seperti itu. Bagaimana caranya? Yaitu melalui fungsi APIP dalam pencegahan atau menjamin bahwa pengendalian itu dilaksanakan secara efektif. Nah, terus apa saja sih tujuan-tujuan dari pencegahan dan pengendalian ini? Itu kalau APIP melihatnya dari beberapa segi, Mbak. Misalnya ya, yang pertama adalah bagaimana kepatuhannya terhadap peraturan perundangan. Jadi sebelum diperiksa oleh BPK, kalau ada penyimpangan terhadap peraturan harus sudah dideteksi dulu oleh APIP gitu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana visi atau kebijakan dari kepala daerah. Nah, ini yang perlu dipastikan oleh APIP dalam melakukan baik itu audit, ya, monitoring, evaluasi, review, itu harus menjamin bahwa kebijakan pemerintah daerah itu dilaksanakan oleh OPD. Terus yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yaitu menjamin adanya birokrasi yang jujur ya, yang bersih dan jujur. Nah, ini harus diupayakan karena kejujuran nih ya, masalah integritas itu menjadi hal yang pokok tentunya, yang menjadi nilai-nilai dari ASN. Nah, itu yang dilaksanakan oleh APIP. Nah, terus BPK bagaimana posisinya? Kalau BPK karena sifatnya adalah eksternal, maka fungsinya adalah melakukan pemeriksaan, yaitu menilai bagaimana pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara itu dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, makanya BPK itu dalam melakukan penilaian, maka bisa melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, misalnya nanti outputnya adalah opini ya, seperti yang kita ketahui, atau melakukan pemeriksaan PDTT misalnya, membuat kesimpulan, atau pemeriksaan kinerja untuk menilai aspek 3E misalnya, ekonomis, efisien, dan efektif. Nah, dalam melakukan pemeriksaan itu BPK harus melihat apa yang sudah dilakukan oleh APIP ya, reviewnya bagaimana, pengawasannya bagaimana, sehingga akan lebih mempermudah BPK dalam melaksanakan audit atau pemeriksaannya. Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana keduanya ini bisa saling bersinergi, Pak, antara auditor yang ada di inspektorat dan auditor yang ada di BPK? Iya, jadi seperti itu tadi ya, supaya bisa bersinergi, maka masing-masing harus menempatkan diri sesuai dengan fungsinya atau kedudukannya. Makanya kalau sebelum-sebelumnya misalnya ada kritik ya terhadap aparat pemeriksa ya, atau pengawas sering tumpang tindih, ini karena masing-masing itu belum melaksanakan sesuai dengan kedudukannya. Misalnya ketika APIP ya yang lebih fokus kepada upaya pencegahan, pengendalian, kalau menempatkan misalnya seperti BPK ya melakukan pemeriksaan ya, ini kan jadi kurang pas. Artinya
harusnya APIP ini sebagai bagian dari pelaksanaan itu mengawasi gitu, bukan melakukan pemeriksaan ya. Artinya dalam pelaksanaannya mulai dari perencanaan, pelaksana itu harus selalu mengawal, bukan ada di setelah pekerjaan baru melakukan audit, mencari kesalahan misalnya, atau karena menjadi satu kesatuan, melakukan review dan sebagainya. Nah, BPK juga demikian, karena BPK itu independen, maka tidak boleh terlibat dalam misalnya menjadi konsultan, ikut dalam pengambilan kebijakan dan sebagainya, karena itu akan mempengaruhi pada saat melakukan pemeriksaan, jadi tidak independen lagi. Nah, kira-kira seperti itu hubungan. Nah, supaya sinergis ini juga harus ada hubungan yang baik gitu. Jadi inspektorat harus bisa menjamin ya, atau menjadi quality assurance ya, quality assurance bahwa laporan keuangan yang akan diperiksa oleh BPK itu sudah direview, sehingga menjadi dasar kepala daerah dalam membuat surat pernyataan tanggung jawab atau representasi letter ya, bahwa laporan keuangan yang sebelum dilakukan di pemeriksaan oleh BPK itu sudah direview dan dinyatakan sesuai dengan standar. Oke, jadi ya, bisa dibilang APIP ini atau inspektorat ini merupakan pintu pertama gitu Pak, sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan ya, seperti itu ya Pak ya. Oke, tadi sudah dijelaskan tupoksi itu apa, APIP itu dan lain-lain Pak. Kemudian untuk Pak Wirawan, kendala apa sih Pak yang ditemui APIP dalam hal ini inspektorat daerah? Mungkin sebelum ke kendala ya, barangkali perlu mungkin saya sedikit flashback tentang APIP kan itu, biar nanti kita sama-sama mungkin clear apa yang saya lakukan dan apa yang kita lakukan oleh BPK kan ini. Nah, jadi benar yang disampaikan Pak Iwan tadi, memang APIP itu perlu reposisi kan itu. Reposisi APIP itu sekarang di mana kan itu penting kan. Makanya kita harus banyak sinergi, kita diskusi ini di momen ini. Memang ini kesempatan bagi saya, bagi APIP, bagaimana nanti posisi APIP itu seperti apa. Nah, kalau dulu memang betul apa yang disampaikan Pak Iwan, bahwa cenderung kita itu sering tumpang tindih ya, karena posisi APIP dia memposisikan diri sebagai pemeriksa atau pengawas, tetapi lebih banyak tupoksi sebagai pemeriksa, sehingga dia peran sebenarnya pemeriksa itu perannya BPK diperankan oleh inspektorat kan itu, sehingga peran itu seakan-akan apa yang dilakukan inspektorat itu sebagai nyicil sebelum diperiksa BPK. Padahal peran itu nggak perlu seperti itu, bukan itu kan itu. Nah, peran APIP lebih banyak nanti kita posisikan memang APIP sesuai dengan aturannya PP 60 ya tahun 2008 tentang SPIP juga di situ diatur. Peran APIP adalah bagaimana nanti APIP itu perannya sejak di perencanaan anggaran, sejak dia mendampingi pelaksanaan kegiatan seperti apa, bagaimana termasuk memonitoring apakah pelaksanaan kegiatan program itu juga sudah dilakukan dengan baik dan lain sebagainya, dan pada akhirnya dia juga sampai mendampingi bagaimana pertanggungjawabannya dari suatu kegiatan itu sampai akhirnya. Nah, jadi fungsi APIP dia berdiri berseberangan dalam tanda petik sebenarnya bukan di posisinya BPK. Dia peran serta aktif dimulai sejak di awal jalan sampai di akhir dia mengawal. Nah, mengawal pelaksanaan di OPD dan Pemda itu sehingga dia benar-benar sesuai dengan rencananya. Sehingga ketika BPK datang itu sebenarnya dia sudah posisinya sudah fungsi pemeriksa ini ya. Fungsi sebagai pemeriksa antara APIP dan BPK beda. Tadi yang disampaikan Pak Irwan, fungsi BPK barangkali lebih banyak fungsi sebagai melakukan penilaian gitu ya. Baik menilai laporan keuangan nanti wujudnya opini, atau menilai kinerjanya untuk menilai memberi rekomendasi. Tetapi fungsi APIP ketika dia melakukan pemeriksaan, fungsinya adalah untuk menguji apakah
pengendalian yang dilakukan APIP tadi, baik monitoring, evaluasi, atau pemantauan atau pendampingan selama proses ini itu sudah efektif atau tidak, sudah bisa diperankan dengan baik atau tidak. Fungsi ketika saya melakukan audit itu sekedar hanya untuk menilai, oh saya sebenarnya misalnya masih ada temuan, misalnya temuan kerugian, temuan gini, berarti ada yang salah ketika kami melakukan pendampingan tadi. Apa yang salah itu yang harus saya cari. Ketika mungkin diketahui, oh ternyata contoh ini misalnya, oh ternyata mungkin pengurus barang atau pelaksana kegiatan tidak memahami aturan. Nah berarti itu sebagai evaluasi bagi APIP untuk bisa memberikan rekomendasi kepada misalnya pihak-pihak yang terkait di Pemda itu, misalnya BKD untuk memberikan pelatihan atau apa, itu fungsinya APIP di sana. Nah laporan-laporan APIP tadi, baik laporan dalam bentuk nanti dalam perencanaan, mungkin evaluasi rencana kerja pemerintah tahunan, kemudian RKA SKPD atau evaluasi anggaran dan sebagainya, kemudian monitoring, kemudian review atau pemantauan, pendampingan dan lain sebagainya. Apapun yang dilakukan fungsi pengawasan yang dilakukan APIP, laporannya bisa dipakai untuk BPK untuk bisa menilai. Kan gitu. Oh, ternyata pengendalian internal di Pemda ini seperti ini toh, kan itu. Itu dengan catatan apa yang dilakukan APIP tadi itu sudah benar-benar diterapkan sehingga hasilnya pemantauan itu bisa digunakan oleh BPK sebelum dia masuk untuk bisa memberikan penilaian atas laporan keuangan, contoh seperti itu. Oh, SPI-nya sudah disusun dengan baik. Oh, seperti ini. Kemudian itu bisa dijadikan dasar bagi BPK untuk bisa menilai untuk sehingga nanti temuan BPK pun menjadi salah satu masukan bagi APIP. Oh, temuan BPK ini setelah mengevaluasi apa yang dilakukan APIP tadi, laporan seperti ini, kemudian hasil pemeriksaan BPK dari proses budaya lain diketahui ada kekurangan gini, bagi APIP itu adalah masukan sarana bagaimana saya nanti harus memperbaiki SPI lagi. Berarti ada yang kurang dalam hal tugas APIP, dalam hal fungsi APIP itu ada hal yang belum dilakukan dengan baik sehingga masih ada banyak temuan. Nah itu yang rekom dari BPK itu menjadi masukan bagi APIP dan itu. Nah kemudian kalau kita bicara tentang kendala, sebenarnya kendala apapun, misal posisi sekarang APIP, jelas ada banyak kekurangan itu pasti di dalam rencana strategis ya pengendalian korupsi itu ada 4 hal kelembagaan APIP yang akan diperbaiki. Salah satunya adalah kelembagaan, SDM, penganggaran atau tata kelola kalau nggak salah. Tetapi pasti kalau kita untuk memperbaiki diri harus menunggu berakhirnya perbaikan kelembagaan ini tentu tidak akan bagus juga. Tetapi lepas dari itu sebenarnya yang perlu kita garis bawahi bahwa sekarang reposisi dulu lah. APIP itu berdiri di mana kan itu yang penting menurut saya. Nah kalau yang penting berdiri di situ pasti nanti outputnya juga akan nggak usah nunggu perubahan dan sebagainya. Anggaran nggak cukup, SDM nggak cukup, selamanya tidak akan cukup. Itu prinsip kemanapun dimanapun pasti anggaran tidak akan cukup. Kalau nunggu itu tidak akan selesai masalahnya. Tetapi yang penting APIP harus memposisikan diri. Sekarang posisi APIP itu di mana kan? Posisi APIP adalah dia berdiri bersama dengan OPD lain untuk menjalankan program pimpinan itu, kepala daerah seperti itu. Nah BPK menilai, yang dinilai bukan OPD yang melaksanakan pekerjaan saja, tetapi APIP juga harus dinilai kan itu. Nah, kalau biasanya selama ini mohon maaf teman-teman BPK yang dinilai kan OPD saja kan itu. APIP tidak pernah dinilai karena dianggap APIP hanya mendampingi BPK, malah cenderungan seperti itu. Tidak sebenarnya. APIP sebenarnya bagian juga yang harus dinilai perannya maksimal atau tidak. Nah, kalau misalnya ada temuan berulang itu bukan kesalahan dari OPD tetapi juga kesalahan APIP, berarti kan itu. Berarti APIP ada yang tidak berfungsi dengan baik, tidak menjalankan fungsi perencanaan tapi pengawasan itu dengan baik seperti itu. Nah, kendalanya pasti sekarang saatnya adalah kendala kaitannya dengan SDM ya, bukan masalah jumlah. Kalau jumlah semua lembaga di negeri ini pasti kurang ya. BPK pun mungkin kurang kalau ya. Tetapi yang ada adalah kapabilitas, kemampuan APIP. Integritas yang memang harus terus diperbaiki, kapabilitas dia sebagai penjamin mutu itu juga harus ditingkatkan kan gitu. Nah makanya saya ya alhamdulillah di Kabupaten Kediri diberi banyak anggaran untuk bisa mengembangkan, mempersiapkan diri karena nyuwun sewu. Ketika kita reposisinya sebagai pengawas, kita tidak butuh ilmu yang banyak. Saya kalau di video saya pokok meriksa ketemu salah, kamu salah, ada ini harus perbaiki ya. Tetapi peran APIP nyon sewu akan jauh lebih banyak ilmu yang harus dikuasai dibandingkan BPK. BPK lebih banyak ke audit, tetapi
APIP lebih akan banyak sekali ilmunya harus dikuasai. Ilmu penganggaran, perencanaan, ilmu pengadaan barang, macam-macam. Karena dia berdiri sebagai pendamping konsultan, malah lembaga konsultan bagi OPD, siapapun yang bekerja melaksanakan program kerja di pemerintah daerah itu. Jadi dia harus menguasai itu. Makanya ini yang tantangannya adalah APIP harus bisa menciptakan SDM yang punya kapabilitas, kemampuan untuk itu, memerankan peran itu, baik dari si perencanaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan, kalau kita bicara laporan keuangan itu. Nah, berarti tadi yang ditekankan Pak Wirawan di sini adalah reposisi APIP itu sendiri dengan BPK. Kalau misalnya APIP itu lebih ke monitoring, mengawal dan mendampingi, sedangkan BPK sendiri itu melakukan penilaian, begitu ya Pak betul, ya. Kemudian untuk kendalanya tadi salah satunya ada di SDM, gitu ya Pak ya. Langkah untuk mengatasi kendala itu bagaimana Pak? Jadi ini salah satu yang langkah ya tadi saya sampaikan kayak bagaimana kita meningkatkan kapabilitas APIP ya, SDM-nya di APIP. Saya banyak kegiatan misalnya untuk kerjasama dengan BPK Valediklat. Itu sebenarnya ada alasan saya. Bukan berarti saya kenal akrab dengan Pak Iwan, bukan. Tetapi memang gini, kita bisa analogikan gini. Ketika kita lomba masak kan itu, testernya review itu, berarti kita biar menang, biar sesuai, maka saya harus mengikuti metode cara jurinya kan itu. Nah, posisi ketika menilai kinerja pemerintah daerah, menilai kewajaran laporan keuangan dan sebagainya, itu yang menilai posisinya di secara kelembagaan ada di BPK kan gitu. Maka kalau saya tidak bisa memerankan APIP dengan baik, melakukan pengawasan atau pendampingan atau memberikan solusi atau konsultasi kepada lembaga-lembaga yang ada di pemerintah daerah, jika saya tidak mengetahui apa tuh karepe penilai itu BPK kan itu. Makanya saya diklat dengan BPK itu selain menambah materi ilmu-ilmu yang harus kita kuasai, tetapi juga ingin mengetahui metode untuk menilai itu seperti apa toh kan itu. BPK menilai seperti itu, misalnya ya itu tadi kita misalnya juri masak lah. Oh Pak Iwan tuh misalnya untuk jadi dapat nilai menang tuh caranya gini, ya saya harus tahu kan gitu. Dan cara itu yang harus saya aplikasikan, cara itu yang harus saya sampaikan dengan cara dengan APIP, dengan mekanisme yang ada di pemerintah daerah. Oh kamu harus begini loh, masakmu harus begini karena BPK nuntut seperti ini kan itu. Oh BPK cara cari bahannya harus seperti ini karena BPK menilai seperti ini. Nah itu harus ada. Tapi kalau saya jurinya Pak Iwan, tapi yang saya menurut cara jenengan bukan juri, ya pasti nggak menang juga kan gitu. Nah itu salah satu cara kenapa saya melakukan diklat ke BPK, bukan karena saya senang di Jogja, bukan, tetapi saya harus bisa mengadopsi ilmu pemeriksaan itu seperti apa. Sehingga ketika saya melakukan pemeriksaan tadi yang tujuannya beda antara BPK dengan APIP, karena tujuan saya untuk menilai SPI yang saya bangun itu sudah jalan atau belum, maka saya dengan pemeriksaan yang saya lakukan sesuai dengan apa yang saya peroleh ilmu dari BPK tadi, itu yang saya terapkan untuk menilai SPI saya sudah jalan atau tidak, kurangnya di mana kan itu salah satu cara saya bagaimana itu. Nah selain saya juga harus membekali rekan-rekan untuk bisa mengetahui yaitu tadi segala ilmu keilmuan yang lebih heterogen daripada yang dituntut oleh BPK, yang dimiliki oleh auditor-auditor BPK. Jadi lebih luas lagi. Kalau Pak Iwan sendiri nih Pak, gimana Bapak melihat kendala-kendala yang dihadapi APIP ini? Karena seperti yang kita ketahui, APIP dan BPK ini kan bisa dibilang teman seperjuangan untuk mewujudkan good corporate governance, Pak. Bagaimana Bapak melihat permasalahan-permasalahan yang tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Wirawan? Iya, kalau tadi yang disampaikan ya bahwa sebenarnya tidak hanya teman seperjuangan, bahkan seperti saudara kandung ya, antara inspektorat, karena kita sama-sama ingin mewujudkan ya, mempunyai satu misi ya, visi dan misi, yaitu terciptanya tadi misalnya good corporate governance. Kalau kita melihat apa yang sedang dialami ya atau apa yang terjadi tentang birokrasi ya, tentang pemerintahan di negara kita, tentunya kita harus melihat dari beberapa hal, misalnya bagaimana persepsi masyarakat tentang misalnya bagaimana akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan, bagaimana kapasitas kompetensi ASN
bagaimana persepsi korupsi ya, dan bagaimana misalnya pelayanan publik. Nah di situ kita sebenarnya harus introspeksi bahwa persepsi masyarakat terhadap birokrasi yang ada sekarang itu tentunya belum cukup bagus ya. Artinya tuntutan masyarakat itu masih tinggi untuk peningkatan kinerja birokrasi. Dan itu bisa dilihat dari parameter yang lain. Misalnya penelitian oleh World Bank itu dengan toolsnya WGA, Worldwide Governance Indicator ya. Di situ melihat bahwa posisi kinerja birokrasi di Indonesia itu di tingkat ASEAN aja masih kita nomor 5 Pak Wirawan. Jadi masih di bawah Singapura, Brunei, Thailand, Malaysia gitu. Kita nomor 5, hanya di atas misalnya Timor Leste ya, Filipina dan yang lain ya, Laos gitu, Myanmar. Nah, ini faktanya. Belum lagi kalau kita melihat IPK, Indeks Persepsi Korupsi ya, oleh Transparansi Internasional. Kita itu ada di nilai 37 dari range-nya sampai 100 gitu. Jadi masih rendah. Ranking 102 dari 180. Jadi kita masih jauh. Padahal ada upaya pemerintah ya, dimulai tahun 2004 dulu sampai 2025 agar birokrasi kita menjadi birokrasi kelas dunia. Nah, ini tentunya tantangan ini yang harus dihadapi ya, apalagi BPK punya visi ya, menjadi lembaga pemeriksa yang terpercaya yang bisa mendorong akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkan tujuan bernegara. Saya kira demikian juga ya. Inspektorat juga punya visi dan misi yang sama. Nah, tantangan ini harus kita upayakan secara sinergis gitu. Nah, tadi Pak Wirawan menghadapi juga kendala-kendala ya yang ada di inspektorat. Di antaranya misalnya harus membangun mindset ya, mindset auditor yang tadinya mungkin kalau dulu ya kesannya kalau jadi auditor kan menakutkan ya, datang pada ngeper semua gitu. Nah sekarang kan mindset harus sudah berubah. Jadi auditor itu harus menjadi, audit itu harus menjadi kebutuhan gitu, menjadi kebutuhan. Makanya inspektorat itu bahkan menjadi konsultan pendamping ya, mendampingi gitu. Demikian juga dengan BPK. BPK juga tidak boleh ketika melakukan pemeriksaan kesannya menjadi menakutkan, karena itu akan auditi akan lari ya. Kita juga harus melakukan pendekatan komunikasi audit yang humanis. Nah, terkait dengan tadi bagaimana sikap BPK menghadapi kendala-kendala yang terjadi ya, yang masih adanya gap kompetensi dan sebagainya, tentunya BPK dan inspektoratnya harus saling mendukung gitu, harus saling mendukung. Seperti tadi disebutkan, kalau inspektoratnya sudah bagus ya, kinerjanya tinggi, mungkin BPK tidak perlu melakukan pemeriksaan mendalam terhadap SPI. Saya sangat setuju dengan apa yang diungkapkan Pak Wirawan. Kita cukup melihat hasil pemeriksaan dari inspektorat saja gitu. Bagaimana evaluasi, di mana titik lemahnya dan apa yang harus diperbaiki gitu. Nah, ini menjadi sangat penting karena BPK pun ketika melakukan pemeriksaan itu ada yang namanya risiko audit ya. Risiko audit itu kesalahan pengambilan opini misalnya karena adanya hal-hal yang tidak diketahui misalnya atau tidak dilakukan pemeriksaan. Nah, dengan adanya inspektorat yang handal itu akan mengurangi risiko audit oleh BPK. Jadi BPK menjadi lebih mudah dalam bekerjanya, dan mungkin ke depan BPK lebih melakukan pemeriksaan yang sifatnya tidak hanya kepatuhan dan ketertiban aja ya, karena kita sudah mempunyai inspektorat yang handal yang memang menjamin tadi adanya ketertiban, kepatuhan, dan ke depan mungkin BPK lebih ke arah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan sebagainya melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang bersifat kinerja. Nah, kemudian tadi yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Wirawan bahwa inspektorat ya, auditor inspektorat juga perlu mengasah ilmu. Nah, mengasah ilmu itu di mana? Di antaranya karena BPK itu merupakan
Supreme Audit Board ya, artinya lembaga pemeriksa yang tertinggi di negara ini, tentunya ya anggap aja kita sebagai kakak kandung lah. Jadi kami punya kewajiban untuk mentransfer knowledge gitu, baik itu metodologi pemeriksaan maupun juklak-juklak, sehingga best practice dalam audit, karena kita juga mengacu ke standar internasional ya, SAI, itu bisa kita tularkan juga kepada teman-teman yang ada di inspektorat. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini solusinya ada di Badi Club ini atau di Badi Club PKN Yogyakarta ini. Silakan teman-teman untuk kita bersama-sama belajar, berdiskusi di tempat ini. Kira-kira seperti itu. Seperti itu, oke. Ada yang mau disampaikan Pak Wirawan? Iya, memang ada sedikit. Jadi memang kalau kita bicara bagaimana nanti mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentu menarik sekali kan itu, dan kita dari perspektif pengawasan dan BPK, betul, BPK Sains Inspektorat itu posisi tidak bisa dipisah posisi seperti siapa yang saya berdiri di dalam rumah, Pak Iwan berdiri di luar rumah kan itu, artinya bagaimana saya dinilai rumah saya baik, rumah saya benar-benar nyaman dalam suatu rumah tangga, yang menilai Pak Iwan kan gitu. Nah, tapi kalau saya berdiri di depan sama posisi berdiri di sama dengan Pak Iwan, saya nggak bisa nilai ya rumah tangga dalamnya seperti apa, kan nggak tahu. Nah, itulah peran APIP adalah sekarang di belakang, di bawah, di dalam rumah itu kan itu. Bagaimana saya harus menyiapkan rumah itu kelihatan baik dan nyaman dan sebagainya, sehingga ketika BPK datang tuh penilaiannya sama seperti ini kan. Itu ya seperti itu. Nah, memang kendala banyak kan itu, salah karena dengan reposisi itu otomatis juga saya harus membudayakan itu ya. Yang merubah mindset itu tentu butuh waktu dan butuh kerja keras saya terutama di lingkungan internal inspektorat. Karena nyuwun sewu, ketika reposisi dia memposisikan diri sebagai pengawas, jauh lebih menarik, jauh lebih nyaman mungkin dari sisi sebagai di dalam kan itu. Karena kalau nyuwun sewu, kalau di ketika dia melakukan pengawasannya kadang-kadang nggak perlu ikut-ikut susah, saya tinggal ngawasi, tinggal lihat. Katakan kalau orang Jawa seperti ngelok nelek kan seperti itu, istilahnya ada salah saya lihat, tetapi kita tidak bisa bicara salah. Karena bisa salah tahu kamu salah, enggak. Kita harus bisa mencari solusi, salahmu apa, kenapa, dan bagaimana mengatasi solusi kesalahan itu kan itu. Itulah ada peran APIP kan itu. Nah, ketika BPK menilai, kamu jelek seperti itu, saya enggak hanya bicara tentang yaudah jelek, kamu jelek, enggak bisa. Itu adalah yang ketika BPK menilai nilai baik atau buruk, yang dinilai sebenarnya bukan OPD tetapi APIP juga. Nah, ketika BPK menilai anumu kurang baik, pengelolaan keuanganmu kurang baik, misalnya opini yang jelek, yang salah sebenarnya bukan Pemdanya, tetapi juga inspektorat. Berarti fungsi itu tidak jalan. Fungsi ketika dia bagaimana dia mengisi sebaik-baik quality assurance itu tidak akan jalan dengan baik. Nah, budaya tentu ketika kami mereposisi itu ke dalam, yang harus kita rubah, satu, memposisikan diri bahwa kamu sekarang pengawas, kamu sebagai ya konsultan, ya perencana, ya penyusun, dan ya teman-teman OPD, bagaimana membangun membangun birokrasi di Pemda itu, tata kelola itu dengan baik kan itu. Nah, agak merubah budaya itu juga agak susah ketika gini maksudnya. Ketika kita memposisikan seperti itu, ada kendala ketidakpercayaan di lingkup OPD yang lain. Benar, inspektorat itu sekarang sebagai teman kan, itu juga agak susah kan, makanya nanti ada teman makan teman. Ya itu karena sudah lama puluhan tahun kita memposisikan di luar kan itu. Kita memposisikan di luar dan kita mengambil jarak, sama seperti BPK mengambil jarak dengan OPD yang kita satu komplek itu. Nah, ketika kita masuk di dalam rumah sendiri, saya sebagai konsultanmu loh, saya sebagai pendamping, kendalanya adalah masalah kepercayaan. Bisa percaya nggak BPK atau inspektorat itu? Ketika saya sebagai konsultan benar-benar menjabarkan sebagai konsultan, saya terbuka atau tidak, itu juga butuh. Ini masih belum saya sudah ini dengan gini, mengatasi kekurangan SDM tadi. Saya membangun sistem konsultan. Jadi konsultasi berdasarkan online. Jadi itu untuk menjangkau semuanya, menjangkau semua lembaga, bukan hanya di OPD saja, tetapi lembaga sekolah, lembaga desa, itu bisa konsultasi terkait permasalahan tata kelola di lembaganya kepada inspektorat. Nah, itu sudah kita share, tapi yang memanfaatkan sangat kecil. Yang memanfaatkan itu hanya ketika dia ada masalah saja kan itu.
Nah itu sama dengan dulu, zaman masih dulu kan. Padahal kalau posisi kita adalah jangan kamu berkonsultasi ketika ada masalah saja, tetapi ketika dibangun di awal merencanakan itu seharusnya sudah kita konsultasikan kan itu. Nah kendala ketidakpercayaan itu masih ada, sehingga laporannya inspektorat pun juga tidak akan maksimal kan itu. Nah padahal konsep saya, ketika konsep idealnya, ketika pengendalian itu sudah berjalan dengan baik, pengawasan itu berjalan baik, misalnya kita membuka jasa layanan konsultasi, semua masalah yang ada di Pemda itu kita konsultasi, ada laporannya kan itu, ada catatannya tentang apa saja yang dikonsultasikan, anunya seperti apa, solusinya, ada review di setiap kegiatan kita review, ada laporannya dan semuanya itu sudah normatif dengan baik, maka laporan-laporan itu hasilnya pengawasan yang dilakukan oleh APIP itu bisa dipakai oleh BPK untuk menilai kinerja dari Pemda itu kan itu. Ya cukup pakai itu aja sebenarnya BPK. Cukup misalnya dia penilaian SPI, cukup dengan apa yang sudah kita lakukan, dia sudah bisa tahu gambarannya Pemda itu seperti apa, baik dan buruk dan sebagainya. Nah, itu konsepnya seperti itu. Nah ini prakteknya kan ini belum bisa berjalan dengan baik. Karena itu tadi kita merubah mindset, merubah memposisikan itu butuh kemauan dari auditor atau pengawas di inspektor APIP itu sendiri. Peran itu harus dipahami. Karena begitu dia tahu peran itu, dia harus menyiapkan diri dari segala aspek kan itu, ya mental ya teknis juga harus siap. Nah seperti itu. Nah saya pengen yaitu tadi dalam membangun bangsa ya itu pengelolaan di negara ini kan bukan hanya maksudnya melibatkan semua lembaga termasuk APIP itu tadi. Makanya saya sangat berharap BPK ikut juga membangun atau membangun reposisi dari APIP tadi, membangun APIP sebagai inspektorat, sebagai APIP yang sebenarnya sebagai pengendali kualitas unsur di dalam tata kelola di pemerintahan di kabupaten itu. Jadi peran inspektorat peran BPK itu bisa lebih maksimal. Yang saya maksimal itu maksudnya gini konkretnya, mohon maaf saya agak sedikit mungkin ngritisi selama ini barangkali BPK tidak pernah menyinggung APIP kalau meriksa. APIP lebih banyak diperankan sebagai teman ya, teman fasilitator atau apa ya istilahnya untuk mendampingi ketika BPK meriksa. Sebenarnya enggak. Ini bisa di agak sedikit kita membantu APIP. APIP juga ditanya, harusnya diperiksa, bukan diperiksa tetapi ditanya kan itu. Pengawasan yang sudah dilakukan itu apa saja kan itu. Bukan jangan hanya sebagai BPK mendampingi saja, tetapi outputnya apa itu harus diperiksa. Nah sehingga ketika dia tahu peran bisa dinilai APIP itu berperan atau enggak tuh. Nah, itu salah satu nanti saya mohon BPK juga bisa menilai kamu peranmu kurang dan lain sebagainya. Nah itu ada manfaatnya kami ketika BPK memberikan rekomendasi seperti itu menjadi bahan bagi kami APIP untuk bisa menyampaikan itu ke pimpinan, ke lembaga-lembaga terkait dalam hal pembangunan APIP itu, bahwa ini loh peran APIP belum maksimal dan sebagainya. Itu adalah satu contoh. Periksalah APIP nggak apa-apa, bukan dalam tata kelola, tetapi perannya APIP itu seperti apa itu harus diperiksa. Selama itu tidak pernah, kalau menurut saya tidak pernah BPK meriksa peran APIP di dalam membangun sistem pengendalian yang ada di Pemda itu seperti apa. Padahal BPK itu meriksa SPI ketika setiap tahun meriksa SPI, tetapi tidak pernah memeriksa peran yang orang yang bertanggung jawab di dalam membangun SPI di Pemda itu seperti apa. Tidak pernah. Sehingga dia yang diperiksa SPI itu hanya spot-spot saja. Makanya tidak heran kalau BPK, temuan BPK itu selalu ada temuan berulang. Itu saja. Rekomendasi nyon sewu, rekomendasi yang kita beri, kita penuhi rekomendasi itu hanya sekedar memenuhi rekomendasi agar selesai tindak lanjutnya biar nggak dimarahi BPK kan. Tetapi padahal itu belum bisa membangun sistem. Nah ini yang harus kita sama-sama membangun. Artinya ini loh peran APIP itu sekarang sebagai pembangun sistem di tata kelola di Pemda. Nah ini yang harusnya BPK ikut juga, bagaimana dia bisa membantu APIP dalam memerankan peran itu. Seperti itu. Terima kasih Pak Wirawan. Selanjutnya mungkin Pak Iwan ada tanggapan ini. Tadi pernyataan Pak Wirawan, BPK ikut membangun reposisi APIP itu sendiri. Bagaimana tanggapan Pak Iwan? Iya, tadi usulnya Pak Wirawan itu sangat bagus sekali ya. Jadi memang selama ini kan yang sering diperiksa oleh BPK itu kan OPD ya, satker gitu. Nah tadi
Pak Wirawan mengusulkan bagaimana kalau BPK itu mereview kinerja APIP ini. Nah, tujuannya supaya nanti kita memberikan rekomendasi supaya APIP ini lebih berdaya ya, lebih meningkat kinerjanya. Nah, ini suatu usulan yang bagus, nanti kita bisa juga sampaikan ya melalui diskusi dengan pimpinan untuk yang melakukan audit ya atau pemeriksaan terhadap kinerja atau mereview kinerja APIP ini sebagai suatu hal yang penting juga, tujuannya agar meningkat ya, memberikan rekomendasi meningkat. Nah, kemudian tadi Pak Wirawan juga menyinggung masalah kepercayaan ya, kepercayaan dari Satker atau OPD terhadap APIP itu sendiri atau inspektorat itu sendiri. Ini menjadi sangat penting ya, sangat penting karena APIP itu atau inspektorat itu adalah sama-sama ini ya, pelaksana yang memang bertanggung jawab terhadap keberhasilan dari baik itu pengendalian maupun kebijakan dari pemerintah. Nah, bagaimana supaya kepercayaan itu meningkat? Yaitu tentunya harus ada peningkatan kompetensi dari APIP itu sendiri, karena jangan sampai terjadi seperti ini, misalnya ya sama-sama diperiksa nih OPD atau diaudit ya, sudah diaudit oleh APIP, kemudian diaudit lagi oleh BPK, ternyata lain Pak Wirawan ya, lain. Apakah itu permasalahannya lain, kedalaman pengujiannya juga lain. Nah ini yang menyebabkan nanti loh kami sudah diperiksa oleh inspektorat ya, kok diperiksa oleh BPK kok temuannya lain gitu. Nah ini yang sehingga itu juga akan mempengaruhi kepercayaan tadi. Oh, kalau gitu apa gunanya sih diperiksa oleh inspektorat misalnya seperti itu. Nah ini yang perlu penyamaan persepsi atau penyamaan metodologi ya, metodologi dalam melakukan audit. Tadi Pak Wirawan salah satu supaya dipercaya itu inspektorat harus mempunyai metodologi yang sama. Jadi istilahnya BPK yang dilakukan apa sih? Inspektorat juga harus tahu. Jadi nanti ketika melakukan review atau pengawasan itu sudah memberikan clue-clue gitu ya, clue-clue atau warning system kepada OPD, oh jangan lakukan seperti ini, nanti akan bakal ada temuan. Bukan melihat dari sisi yang lain, metode lain, yang nanti akan terjadi, oh 2 kali diperiksa, hasilnya berbeda. Nah, ini yang penting, yang harus juga di samping BPK juga punya kepentingan, APIP juga punya kepentingan. Jadi metodologi atau teknik-teknik audit yang artinya merupakan best practice ya, best practice yang benar ya, yang diakui lah oleh internasional misalnya ya, best practice itu juga harus dilakukan sama gitu, baik oleh meskipun tujuannya berbeda ya, tadi yang satu untuk pencegahan, yang satu untuk penilaian, tetapi jangan misalnya memeriksa suatu kegiatan atau proyek nanti misalnya ya kondisinya, temuannya lain, melihat penyebabnya lain, melihat nilai akibatnya atau lain, nanti rekomendasinya juga lain. Nah ini mestinya kan tidak terjadi hal yang seperti itu. Nah untuk menyikapi seperti itu maka ini Badiklat nih memberikan tawaran nih kepada para inspektorat ya. Ini kami ya akan memberikan ini pelatihan-pelatihan yang sifatnya adalah best practice tadi. Bagaimana teknik-teknik audit, metodologi audit. Istilahnya kami dengan terbuka membuka rahasia dapur BPK, Pak. Sehingga nanti tadi ketika dinilai masakannya itu sama gitu loh. Nasi gorengnya inspektorat, nasi gorengnya BPK ya, itu enggak lain-lain loh. Kalau lain-lain kan bumbunya sama, cara masaknya sama. Nah, ini akan sinergis nanti. Dan BPK juga kalau sudah seperti itu sudah enak, kita sudah percaya juga dengan inspektorat. Oh, yang dilakukan ya. Karena kita kan nanti selain misalnya melihat LHP-nya, kita kan juga melihat metodologinya ya, kedalamannya dan sebagainya. Nah, ini kalau sudah satu persepsi, satu ini yang sama, ya sudah
enak nanti. Kalau perlu BPK sudah tidak usah melakukan pemeriksaan lagi, ini sudah diperiksa APIP, cukup kita menggunakan itu dan kita lebih mudah dalam melakukan penilaian. Iya, setuju. Bisa setuju. Jadi gini, nyambung Pak Wirawan ya. Jadi memang konsep itu yang memang saya sangat berjalan. Artinya gini, ke depan seharusnya pemeriksaan BPK itu nyon sewu misalnya katakanlah laporan keuangan, tidak selama itu kan itu. Bisa karena dia bisa memanfaatkan semua apa yang sudah dilakukan APIP. Kalau APIP sudah menjalankan fungsinya, sehingga peran BPK lagi bukan lagi sangat dominan pemeriksaan di laporan keuangan, dia bisa melakukan pemeriksaan hal yang memang sangat penting untuk Pemda kan itu. Contoh bagaimana nanti BPK lebih mengarahkan lagi pemeriksaan dalam sisi perencanaan kan itu. Karena selama ini perencanaan itu sebenarnya hal yang sangat urgent kan itu. Nah, penilaian yang dilakukan atau evaluasi atau pengendalian yang dilakukan APIP sebatas review atas anggaran rencana ada anggaran RKA SKPD kan itu. Review itu pun dalam tanda petik pelaksanaan ya dalam tanda tetapi asal-asal dalam tanda petik. Bukan berarti asal, tetapi dia maksimal, tetapi tidak seserius ketika kita mempersiapkan diri untuk menyiapkan laporan keuangan yang mau diperiksa BPK. Karena ini nanti misalnya katakanlah BPK lebih fokus pemeriksaan di perencanaan, mau nggak mau inspektorat ya OPD dan sebagainya itu di dalam penganggaran otomatis akan lebih serius kan itu. Karena kalau tata kelola di anggaran, kalau sudah anggarannya salah, perencanaan salah, ya ke belakang ya pasti salah kan itu. Itu yang nah ini yang belum belum maksimal tersentuh kan itu. Itu yang harus benar-benar sehingga nanti pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan pelayanan publik itu bisa masuk ke sana. Tidak hanya fokus ke ada pemeriksaan atas laporan keuangan. Nah, itu. Yang kedua kaitannya dengan diklat. Nah, itu saya sangat berharap BPK ikut berperan juga dengan diklat itu. Tujuannya adalah misalnya kita diklat bukan kelas besar inspektorat Kediri saja misalnya contoh gitu, tapi ada beberapa OPD inspektorat yang lain. Maksudnya satu, menjalin komunikasi. Dengan adanya komunikasi kita punya bahasa yang sama antara APIP, semua APIP dengan BPK. Yang saya ini barangkali bahasa yang sama itu antara Kediri dan BPK kan itu. Tetapi belum tentu bahasa yang sama ini terjadi antara APIP-APIP yang lain kan itu. Karena reposisi ini belum tentu terjadi di semua kan itu. Masih orang banyak yang nyaman dalam posisi yang lama kan itu. Ketika reposisi kepada APIP yang sebenarnya, nah itu ya harusnya nanti ini yang juga disampaikan BPK ketika memberikan diklat bareng-bareng. Selain kita punya materi yang sama, tadi contohnya kita masak nasi goreng resepnya sama, tapi juga paling tidak juga diberikanlah ilmu itu tadi, pemahaman mindset paradigma yang baru kayak APIP itu kepada semua lembaga yang APIP yang ada kan. Sehingga nanti semua APIP juga punya peran, saya harus mereposisi, harus membangun APIP itu seperti ini kan itu. Itu penting kan itu. Yang kedua kalau di APIP diklat dengan banyak kelas nyon sewu. Ini saya sangat berharap itu karena tidak semua daerah itu punya anggaran yang besar. Dia mampunya hanya 2 orang, 1 orang, tapi dia pengen ikut. Nah itulah monggo nanti bisa kelasnya di misal Pak Iwan jatahi Kediri 5 atau 10 gitu aja. Oke, nggak apa-apa kan itu. Nanti yang lain dan sebagainya. Tapi APIP butuh ini karena butuh istilahnya punya wawasan yang sama lah. Kita butuh persatuan APIP lah, persatuan APIP lah itu harus ada kan. Selama ini kita kayak hidup dewi-dewi lah. APIP saya dengan APIP yang terdekat saya itu Kota Kediri beda lagi itu beda. Cara ini yang harus dibahas. APIP harus satu pemahaman yang sama, itu yang penting itu. Terima kasih Pak Wirawan. Selanjutnya nih untuk menjawab harapan-harapan Pak Wirawan yang sudah disampaikan tadi nih Pak Iwan. Program-program apa yang bisa Bapak tawarkan dalam hal ini Badiklat atau khususnya BDPKN Yogyakarta, program-program yang dapat mengakomodir kebutuhan APIP seperti yang dijelaskan Pak Wirawan tadi Pak. Iya. Betul sekali tadi yang disampaikan Pak Wirawan ya, bahwa sekarang itu harus Badiklat ya dalam hal ini dalam menyelenggarakan program-program pelatihan harus melihat kondisi ya, baik itu kondisi yang ada di masing-masing APIP ya, tidak hanya Kabupaten Kediri maupun kondisi keterbatasan anggaran misalnya, termasuk kebutuhannya apa. Makanya
Badiklat sendiri itu seiring dengan transformasi ya menjadi BPK Corporate University, di mana Corporate University ini kan melaksanakan program-program pelatihan atau pembelajaran ini arahnya nanti lebih kepada bagaimana sih kebutuhan dari stakeholder baik internal maupun eksternal. Demikian juga dengan tujuan pembelajarannya nanti juga bukan lagi untuk istilahnya melihat gap kompetensi ya dari masing-masing peserta gitu misalnya. Tapi kita melihatnya lebih luas lagi, yaitu bagaimana tuntutan peningkatan kinerja dari Satker. Nah, untuk itu makanya kemarin kami dari Badiklat ya, itu mempunyai program untuk sosialisasi, termasuk menjaring kebutuhan-kebutuhan diklat dari stakeholder, termasuk di dalamnya adalah inspektorat. Nah, kami sudah menjajaki melakukan sosialisasi di berbagai wilayah ya, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Kalimantan, dan Sumatera. Dan alhamdulillah Pak Wirawan, responnya itu sangat luar biasa ya. Mereka inspektorat ya, auditor-auditor itu berbondong-bondong mendaftar diklat di Bali Diklat PKN Yogyakarta sampai ratusan. Jadi kami mulai bulan Juli sampai November ini setiap minggu full nih ada diklat-diklat yang sifatnya adalah kolaboratif tadi. Jadi berdasarkan penjaringan kebutuhan ya dari masing-masing inspektorat, kami membuat namanya kalender diklat kolaboratif yang bisa diikuti oleh berbagai macam inspektorat. Bukan hanya satu per kelas, jadi tidak satu inspektor misalnya minta satu kelas, tapi mereka mendaftar dari berbagai wilayah inspektorat yang ada di Sumatera, di Kalimantan, dan di Jawa. Nah ini berlangsung terus. Nah terus apa saja programnya? Nah ini kita mengacu kepada daftar atau kebutuhan-kebutuhan ya, daftar kebutuhan diklat yang sudah diaspirasikan oleh inspektorat. Jadi mulai dari pemeriksaan terkait PDTT ya, misalnya belanja, pendapatan, kinerja, investigasi juga banyak, termasuk pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya khusus, misalnya terkait dengan permintaan KPK itu apa? Probity audit probity audit, kemudian juga bagaimana mereview penganggaran seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Wirawan ya. Jadi bagaimana anggaran itu direview berdasarkan analisis standar belanja. Kami juga sempat ada yang minta gitu dari, kalau nggak salah di Kabupaten Sleman ya, itu kita melakukan Klaten maaf, Klaten diklat untuk bagaimana inspektorat itu bisa mereview penganggaran gitu. Termasuk yang lain ada infrastruktur ya, pemeriksaan infrastruktur dan sebagainya. Nah ini ternyata ketika terjadi komunikasi yang baik ya antara masing-masing inspektorat ini jadi terbuka wawasannya. Oh ternyata ada yang masih belum jalan, bahkan belum pernah melakukan pemeriksaan probity misalnya, ada yang sudah pengalaman. Nah ini saling sharing, saling berbagi sehingga nanti akan mempunyai pandangan atau persepsi yang sama. Seperti itu Mbak Aina. Oke baik, jadi salah satu cara Badiklat ini mengakomodir kebutuhan diklat dari inspektorat salah satunya dengan membuat kelas kolaboratif seperti itu ya Pak. Oke, jadi sahabat pembelajar, Inspektorat Kabupaten Kediri ini merupakan salah satu satker yang sering mengikutkan pegawainya untuk melakukan diklat di BDPKN Yogyakarta. Seperti itu ya Pak Wirawan? Iya. Iya, boleh saya tahu kenapa sih memilih Balai Diklat PKN Yogyakarta? Ya itu tadi yang mungkin di depan saya sampaikan. Prinsip pokoknya kan karena itu tadi. Saya pengen semua auditor atau pemeriksa yang ada di APIP itu punya persepsi yang sama terkait dengan suatu pemeriksaan tertentu. Misalnya seperti itu. Misalnya kalau audit kinerja itu apa yang tadi dilakukan BPK dia memahami. Ya itu tadi Pak. Ketika kita nanti memenangkan itu tadi lomba masak, saya harus tahu
yang diinginkan chefnya itu seperti apa toh? Jurinya seperti apa kan itu. Nah, jurinya dalam tata kelola keuangan ini adalah di BPK kan seperti itu. Nah, makanya saya sangat ingin itu teman-teman bisa memahami itu. Kemudian juga biar nanti ketika dia bisa melakukan fungsinya sebagai pengawasan tadi, entah itu monitoring, evaluasi atau jasa konsultasi, dia bisa menyampaikan itu ke OPD kan itu. Nah, tetapi lepas dari itu sebenarnya ada ini Mas Pak tadi agak keluar nggak apa-apa ya, agak menyimpang sedikit yang saya. Kenapa saya sangat keinginan BPK itu melakukan audit atas perencanaan atau anggaran, karena memang biar jadi budaya tertib di dalam tata cara perencanaan penganggaran. Apa yang dilakukan BPK dalam hal audit laporan keuangan sudah menjadikan budaya di Pemda bagaimana menyusun laporan keuangan itu dengan baik. Di semua satker, di semua OPD, mereka akhirnya selalu menganggap, oh ini harus tertib ini karena nanti diperiksa BPK. Nah, perencanaan sudah dievaluasi APIP, tetapi tidak bisa maksimal karena bisa jadi karena satu, kadang OPD atau satker itu juga dokumen dia tidak asal-asalan dulu toh nggak akan diperiksa nanti diganti dan sebagainya. Nah, kalau misalnya secara tahunan dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh BPK, paling tidak mereka sudah punya budaya, oh ini nanti akan diperiksa, saya harus tertib, harus gini dan sebagainya. Saya ingin menciptakan budaya seperti itu ada di Pemda, bukan hanya budaya menyusun laporan, menyajikan laporan keuangan daerah yang baik, tetapi juga bagaimana cara menganggarkan perencanaan dan sebagainya. Itu. Nah, yang kedua, kenapa saya ingin diklat di Jogja teman-teman, jujur saya pengen membangun integritas kan itu kepada teman-teman di APIP kan itu, karena penting. Salah satu hal yang sangat harus dirubah di dalam APIP itu selain dengan integritas, selain dengan kapabilitasnya, kemampuan dia di dalam menjalankan fungsi dan tupoksinya, tetapi juga membangun integritas. Itu integritas dan itu bisa belajar di BPK kan itu yang memang seperti itu. Bisa jadi memang mungkin apa ya, bisa dilakukan di lembaga yang lain, tetapi kok saya pengalaman pribadi ini mungkin nggak apa-apa ya Pak, pengalaman pribadi saya lebih percaya membangun integritas itu di BPK. Nah, saya yakin dengan integritas yang ada di belajar di sini nanti akan menjadi pembeda di inspektorat atau di APIP di Kabupaten Kediri dengan yang lainnya selain dengan OPD yang lain. Itu aja. Baik Pak, setelah menjalani banyak diklat seperti yang tadi sudah saya sebutkan, apakah Bapak sebagai inspektur dapat melihat ada peningkatan kerja mungkin dari auditor-auditor di inspektorat? Pasti Mbak, pasti dari sisi terutama yang paling kelihatan adalah pola pikir kan itu. Pikir apa yang didapat, apa yang selama dia itu kelihatan. Nah, soal output memang ada beberapa hal yang mungkin barangkali tidak bisa maksimal kan itu. Kalau soal output semua gini contohnya gini. Ketika kita contoh kemarin diklat terakhir itu audit kinerja ya, audit kinerja itu. Nah, barangkali yang tadi kemarin juga saya sampaikan, idealnya kita melakukan audit kinerja misalnya katakanlah 30 hari lah. Di APIP tidak bisa 30 hari, paling cuma 10 hari itu maksimal. Nah, tentu outputnya juga tidak akan maksimal dia dilakukan ketika BPK melakukan dengan 30 hari. Bukan kondisi seperti itu mungkin bukan hanya di Kabupaten Kediri tapi di semua kabupaten. Karena memang beban tugas dan lain sebagainya ada di inspektorat itu sangat banyak sehingga tidak memungkinkan dia bisa bekerja panjang sesuai dengan aturan itu. Nah, output akan tergantung dengan itu. Tapi yang saya memang paling enggak dia pola pikir, mindset, tata integritas itu sudah sangat beda dengan barangkali OPD yang lain. Dan itu yang saya selalu saya bangga untuk itu kan. Nah, itu yang saya kejar. Yang penting integritasnya, ada kemauan, pola pikir, budaya dan lain sebagainya. Soal nanti bagaimana itu output kan tinggal aja Pak, nanti tinggal kalau ada kesempatan waktu cukup pasti. Tetapi pasti selama ini dalam penugasan apapun sudah jauh lebih baik daripada tahun-tahun dulu kan itu. Berarti dari pelaksanaan diklat ini bisa dikatakan bahwa ada peningkatan integritas dan pola pikir dari auditor yang ada di inspektorat itu sendiri. Kemudian tanggapan Pak Iwan gimana Pak tentang berarti setelah melakukan diklat dari sini ternyata ada peningkatan seperti itu Pak dari integritas dan pola pikir dari auditor itu sendiri. Iya, baik.
saya menanggapi dulu ya satu-satu tadi ya. Apa yang disampaikan Pak Wirawan bahwa ada harapan gitu BPK ini nantinya melakukan pemeriksaan misalnya di perencanaan gitu ya. Ini memang menjadi konsen BPK juga karena bagaimanapun sesuai dengan tingkat maturitas SAI yang sudah ditetapkan secara internasional itu BPK harus keluar dari pemeriksaan yang atau meningkat dari pemeriksaan yang sifatnya oversight, hanya melihat kepatuhan dan ketertiban ya, termasuk pencegahan korupsi gitu. Nah, kita harus lebih meningkat lagi pemeriksaannya ke hal-hal yang sifatnya insight. Insight itu maksudnya memberikan masukan ya, memberikan perubahan kinerja kepada inspektor, termasuk tadi masalah penganggaran dan sebagainya. Tetapi memang sampai sekarang ini kita masih kepada pemeriksaan yang sifatnya mandatori Pak, karena seperti pemeriksaan keuangan dan itu karena memang kondisinya masih banyak terjadi dibutuhkan pemeriksaan yang seperti itu, meskipun sangat penting untuk pemeriksaan yang sifatnya insight tadi misalnya terhadap penilaian terhadap kebijakan-kebijakan ya, yang itu sifatnya adalah kinerja, meskipun itu sudah kita lakukan ya, misalnya bagaimana pelayanan pendidikan, bagaimana pelayanan kesehatan, termasuk penganggaran juga mungkin ada beberapa yang sudah pernah kita lakukan. Itu. Kemudian terkait dengan tadi metode ya atau keterbatasan dalam pelaksanaan itu juga dihadapi oleh BPK sekarang dengan adanya pandemi ya. Ini kan ada keterbatasan ya, jaga jarak, kemudian kita tidak bisa cek fisik. Demikian juga dengan anggaran karena juga sama Pak. Nah ini BPK menciptakan juklak metode pemeriksaan jarak jauh. Jadi mengurangi pemeriksaan yang di lapangan dengan metode jarak jauh. Nah ini mungkin bisa juga diadop oleh inspektorat ya. Jadi bisa dilakukan dengan cara disaudit atau mengumpulkan bukti itu dengan menggunakan teknologi komunikasi atau teknologi informasi yang modern ya. Bisa dengan Zoom, bisa dengan teknologi citra satelit itu GPS untuk melihat fisik dan kami juga nantinya mungkin banyak meminta kepada inspektorat ya, karena kami mungkin agak terbatas pemeriksaan di lapangan, misalnya pengujian fisik kami minta inspektorat yang artinya berada di lokasi ya untuk membantu misalnya mendokumentasikan, memotret video dan sebagainya. Nah ini salah satu cara lah. Nah, saya kira inspektorat juga bisa mengadop metode-metode seperti itu sehingga keterbatasan tadi masalah anggaran dan waktu ya bisa bisa diatasi. Terakhir terkait pelaksanaan diklat sendiri Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada sahabat pembelajar bahwa di Balai Diklat PKN Yogyakarta ini bukan hanya menyelenggarakan diklat untuk internal, namun juga diklat untuk eksternal, salah satunya untuk inspektorat. Iya, baik. Sesuai dengan tagline dari BDPKN Yogyakarta yaitu Fun Learning Get Healing, Mbak. Ya, Mbak. Ini adalah upaya kami agar menarik gitu. Jadi menarik minat sahabat pembelajar baik internal maupun eksternal, terutama inspektorat, agar mau belajar di BDPKN Jakarta. Kenapa? Yang pertama adalah fun learning. Kami selain tadi yang kita jelaskan bahwa kita materi pembelajarannya itu betul-betul yang best practice ya, yang diajarkan oleh fasilitator yang sudah expert ya di bidang pemeriksaan. Kita juga metode atau pola pembelajarannya itu fun. Asik ya, dengan adanya kolaborasi, banyak diskusi dan sebagainya, sharing pengalaman itu menjadi tidak monoton ya. Kalau misalnya pembelajaran hanya mendengarkan dari pagi sampai sore kan jenuh ya, tapi dengan diselingi misalnya dengan kuis ya, kuis atau ice breaking, kemudian diskusi, sehingga sifatnya adalah andragogi, artinya partisipasi dari peserta pelatihan ini menjadi terbangun gitu, terbangun, dan mereka akan dapat merasakan
keikutsertaannya gitu. Jadi semua akan kita minta untuk memberikan sharing pendapat, sharing masukan, sharing pengalaman. Nah itu menjadi asik. Nah kemudian selain materi ya dan pola pembelajaran di BDPKN Yogyakarta sendiri menyediakan fasilitas-fasilitas yang sangat memadai ya di sini, misalnya terkait dengan Wisma ya, fasilitas di Wisma kita punya kamar yang setara dengan hotel bintang Mbak. Jadi selain AC, TV ya, ada air panas, kemudian ya teh, kopi dan sebagainya, termasuk peralatan mandi. Jadi tidak perlu peserta diklat harus belanja ke sana kemari, cukup masuk kamar semuanya sudah lengkap dan tersedia. Di samping itu juga ada fasilitas pendukung, misalnya terkait kesehatan ya, ada poliklinik beserta dokter, kemudian sarana olahraga, ada fitness center ya, gym, ada sepeda, ada lapangan tenis, pingpong dan sebagainya. Itu menunjang apa ya, supaya mereka di sini tidak boring gitu ketika sudah sebelum diklat pagi mau sepedaan, mau jogging, mau fitness. Setelah diklat ya, mungkin malamnya mau ada yang hobi nyanyi, kita juga menyediakan ruang bernyanyi atau karaoke. Nah ini sehingga banyak peserta yang kadang-kadang malah malas keluar Mbak Aina. Malah di sini aja sudah lengkap ya fasilitasnya, mau apa aja bisa. Nah kemudian Get Healing ya, kita tahu Yogyakarta ya, lokasi kita itu ada di kota pariwisata gitu. Dan lokasinya ada di tengah kota, jadi kalau mau ke Malioboro tinggal naik sepeda mungkin atau jalan nggak sampai 1 kilo, kita sudah bisa hunting-hunting foto, pasang status mungkin bagi sobat pembelajaran yang punya medsos ya. Itu sehingga Get Healing tadi yaitu sambil jalan-jalan sehingga refresh gitu, karena kan sahabat pembelajar ketika di kantor mungkin sudah jenuh ya, ingin sambil ya dapat ilmunya, dapat healingnya juga. Nah stresnya hilang, kemudian kembali lagi ke kantor sudah full charge gitu, sudah siap untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Pak Wirawan. Kira-kira seperti itu. Terakhir nih dari Pak Wirawan, kesan atau tanggapan Bapak terhadap pelaksanaan pelatihan di PDPKN Yogyakarta bagaimana Pak? Kesannya pasti baik Mbak. Nah, jadi kesan pertama yang mesti teman-teman tuh yang saya setiap hari itu sebenarnya pasti melaporkan hasilnya ke saya kan itu. Ya memang itu saya budayakan karena biar mereka ya diciptakanlah misalnya katakanlah misalnya di sini diciptakan se-funny, se-happy apapun, jangan sampai lupa tanggung jawab laporan ke pimpinan seperti itu. Nah sehingga setiap ini dilaporkan siapa dosennya, hasilnya bagaimana, antusiasme siapa, aktifnya bagaimana, dia melaporkan. Dan banyak nyuwun sewu kalau di tempat kami selalu ada utusan kadang-kadang pemantau. Itu pemantau itu biasanya dulu cuma kalau di BPK ini agak berhenti, kalau dulu di semua kalau saya ikut latihan mesti saya menyertakan satu orang yang ngawasi di belakang. Nah itu memang tujuannya seperti itu. Nah sampai sekarang laporannya selalu baik dan setiap laporan akhir pasti permintaannya diklat kembali. Nah itu yang jadi repot karena kami harus menyediakan anggaran yang juga karena anggaran mendadak tidak mungkin kan itu. Nah itu yang sehingga saya sangat berharap bahwa diklat itu nanti kalender diklat itu bisa disampaikan jauh hari ke pemerintah daerah sehingga mereka masing-masing tiap daerah kan beda-beda cara anggarannya, ada yang lewat BKD, ada yang di inspektorat kan itu, sehingga bisa mungkin kalau kalender itu bisa dibagikan di BKD atau di inspektorat sehingga mereka bisa mengatur, merencanakan anggaran siapa yang akan berangkat dan sebagainya. Kesan positif seperti itu, tidak ada kesan negatif. Kesan negatifnya cuma satu, Pak. Jadi kalau sudah diklat di Jogja kadang-kadang malas keluar kan itu. Jadi tidak pernah saya tanya ke Malioboro, enggak, kadang-kadang ya Pak di kantor aja. Nah sehingga ini dulannya kadang-kadang dulannya ada berkurang. Tapi ada satu hal yang sebenarnya saya permintaan diklat itu, kembali ke awal tadi sebenarnya kaitannya dengan bagaimana kita membangun APIP yang baik. Bisa nggak diklat pesertanya untuk inspektur kan itu.
Wah, ini permintaan khusus. Ada permintaan. Sehingga Iya. kalau kita saya kadang-kadang kalau teman-teman tuh di level mungkin di pengawas tuh mungkin sudah punya, karena kalau di Kabupaten Kediri hampir tiap minggu sekali akan kita nyamakan persepsi. Ini seperti ini APIP kita bangun, karena memang merubah mindset itu harus terus kan gitu, kalau cuma kan. Dan pembangunan mindset itu reposisi itu dimulai dari paling atas kalau di Pemda. Itu harus dibangun. Nah, itu monggo kalau mungkin BLI Diklat punya punya konsep bagaimana nanti Diklat pesertanya inspektur lah, karena itu mungkin lebih baik, bukan hanya sekedar kita kalau rapat kan ya tidak terbangun komunikasi yang baik kan, gitu. Tapi dengan Diklat akan kita wawasan yang sama, konsepnya sama, mindsetnya sama. Oke, kalau semuanya gitu kan enak kita kata. Kita bangun bukan hanya di Kediri tapi semua APIP itu memang harus seperti itu. Langsung kita respon nih. Iya, langsung. Dan terakhir saya sampaikan terima kasih dari mewakili teman-teman, mewakili pemerintah daerah lah, kalaupun kalau selama Diklat ini sudah dilayani dengan luar biasa baik. Dan setiap tahun saya nilai memang fasilitasnya semakin baik kan itu. Tadi yang hotelnya teman-teman juga cerita sekarang ini kemarin juga sampai juga cepat saya marahi karena ada yang masuk WA guyonan, tapi saya nggak pas, artinya koreksi di kamar, anduknya kok nggak diganti pada sorenya diganti gitu. Kalau saya bilang kalau kayak gini jangan ngomong di grup, dikira orang yang nggak ikut Diklat dikira ada apa-apa kan itu. Ternyata ngomong gitu keceplosan masuk, nggak, padahal di sore udah diganti juga sama. Artinya responnya luar biasa, pelayanan baik. Yaitu tadi barangkali mungkin materi Diklat mungkin ada tambahan Pak yang masukan, jadi barangkali ada gatheringnya yang mungkin lebih banyak. Artinya saya ingin membangun komunikasi antar APIP di semua APIP ya, pemerintah di semua APIP itu bukan hanya kenal diri tapi kebersamaan, kekeluargaan itu barangkali monggo lah BPK lebih paham untuk itu. Jadi ada materi 2-3 jam atau apa, outbound atau apa, itu monggo silahkan. Gitu itu aja. Terima kasih. Silakan Pak Iwan langsung menanggapi sekaligus closing statement ya Pak sebelum kita tutup podcast pada kesempatan kali ini. Iya, saya kira apa yang tadi sudah didiskusikan ya ini sangat menarik sekali, dan kami terima kasih sekali Pak Wirawan ya atas masukan-masukan ya, kemudian baik ke BPK ya selaku lembaga maupun ke kami selaku penyelenggara Diklat, dan tadi sangat baik ya, sangat positif dan harus kita respon, termasuk ternyata Pak Wirawan juga iri nih terhadap peserta Diklat. Kenapa kok kita nggak dipanggil Diklat gitu? Nah, tentunya Diklat kepada manajemen ya, kita sebenarnya sudah menyiapkan Pak untuk manajemen ya yang sifatnya soft skill, kemudian manajemen. Mungkin belum tersampaikan saja, tapi mungkin dalam waktu dekat kita akan sampaikan kepada para inspektur. Nanti kami juga minta bantuannya, mungkin di Jawa Timur ya, ada yang berminat untuk Diklat yang sifatnya untuk manajemen ini akan kita sampaikan. Itu. Dan sekali lagi terima kasih atas support dan dukungannya kepada BDPKN Yogyakarta dan pada berkenan untuk menjadi tamu dalam podcast ini. Semoga sama-sama kita bangun kinerja APIP yang lebih meningkat, lebih jaya, sehingga bisa mewujudkan good corporate governance yang kita dambakan. Terima kasih. Iya, baik sahabat pembelajar, itu dia tadi telah kita diskusikan mulai dari peran dan tugas APIP, kendala dan permasalahan, tantangan, harapan, sampai dengan tadi ada informasi tentang pelaksanaan Diklat di BDPKN Yogyakarta. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Wirawan yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kami. Terima kasih Pak Iwan. Terakhir Pak nih, sebelum kita penutupan, kita ada tagline BDY, kita tagline sama-sama dulu. Akan saya aba-abakan ya Pak ya. BDY Podcast, Fun Learning, Get Healing, BDPKN Yogyakarta, yuhu. Ya, terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat pembelajar yang telah mengikuti podcast ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat kalian yang lain agar lebih banyak lagi yang mengetahui tentang BDPKN Yogyakarta, dan berikan juga saran dan tanggapan kalian melalui komen yang ada di bawah. Terima kasih.